Halo teman-teman dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa, selamat datang kembali di saluran YouTube saya, yaitu YouTube Mang Excel. Pada kesempatan kali ini saya sangat bersemangat untuk berbicara tentang sebuah aplikasi yang akan bantu kita memahami jurnal. Dan jurnal ini tentu saja jurnal penelitian dengan lebih mudah dan efektif. Aplikasi tersebut adalah Explain Paper. Dan dalam video ini kita akan membahas bagaimana aplikasi ini dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam mendekati materi penelitian. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang Explain Paper. Ini adalah aplikasi cerdas yang diciptakan khusus untuk membantu kita memahami jurnal-jurnal penelitian secara lebih mendalam dan efisien. Keunggulan aplikasi Explain Paper salah satunya ringkasan jurnal yang jelas. Explain Paper menyediakan ringkasan jurnal penelitian dengan bahasa yang lebih sederhana, sehingga memudahkan kita untuk memahami konsep dan temuan utama. Berikutnya, pemahaman yang mendalam. Aplikasi ini membantu mengurai informasi kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih terstruktur dan mudah diikuti, sehingga pemahaman kita tentang materi penelitian menjadi lebih aman. Visualisasi dan grafik. Explain Paper seringkali menyertakan visualisasi seperti grafik atau diagram yang membantu kita lebih jelas melihat data dan hasil penelitian. Selanjutnya, terjemahan bahasa. Aplikasi ini juga mendukung terjemahan dalam beberapa bahasa, memungkinkan kita untuk memahami jurnal-jurnal yang mungkin dalam bahasa yang kurang kita kuasai. Yang terakhir adalah referensi dan link. Explain Paper seringkali memberikan referensi langsung ke sumber jurnal, memungkinkan kita untuk melihat lebih detail jika diperlukan. Jadi itulah cara Explain Paper dapat membantu kita memahami jurnal penelitian dengan lebih baik dan efisien. Sebagai dosen atau mahasiswa, aplikasi ini telah membantu saya menghemat waktu dan memudahkan proses memahami materi yang kompleks. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan dan simak tutorial cara menggunakan Explain Paper berikut ini. Baik, kita mulai saja. Pertama, silakan buka Google Anda. Ketik saja explainpaper.com. Ya. Enter. Lalu Anda bisa melihat halaman Explain Paper di sini. Ada Start for Free atau Get Start. Ini sama saja. Ini sebagai contoh ya, bahwa aplikasi ini akan menerangkan semua yang kita blok, ya, akan memberikan penjelasan. Oke, kita mulai. Klik Start for Free. Lalu silakan login dengan menggunakan Google Anda. Oke. Langsung di sini ada menu upload. Ya, di sini ada menu upload untuk mengupload jurnal yang telah rekan-rekan download sebelumnya. Ya. Contoh di sini saya sudah menyiapkan file ya. Nah, ini bisa juga dengan menginput URL-nya di sini. Ya. Saya punya jurnal di Untirta di sini contoh, tapi kita coba praktik untuk yang jurnal hasil unduhan. Ya, kita klik, kita pilih jurnal yang kita inginkan, lalu kita open. Nanti dia akan memproses ya. Di sini ada begin reading, jadi aplikasi akan membaca jurnal yang rekan-rekan upload di sini. Ya, sudah terlihat nanti prosesnya seperti ini. Abaikan saja ini karena saya menggunakan IDM ya. Di sini proses langsung terlihat jurnal yang rekan-rekan upload. Kemudian nanti rekan-rekan mengecek mana yang kira-kira kurang familiar atau kurang memahami, nanti explainer akan memberi penjelasan ya. Di sini ada menu paper, explain dan chat. Nah, kita coba dulu untuk yang explain. Kita cari kata-kata yang rasanya kurang familiar. Seperti ini contoh, Choso ya. Nah, di sini langsung di paste di sini, langsung kita klik explain untuk mengetahui penjelasannya seperti apa. Atau GPT-4 jika Anda ingin mengupgrade menggunakan GPT. Jadi penjelasannya lebih detail dari ini karena ini versi gratis. Kita cek. Nah, di sini langsung memberikan penjelasan. Anda bisa melakukan like, dislike, dan di sini juga ada jurnal dari sumber yang lain. Misalnya kalau kita klik, dia akan langsung ke penjelasan. Yang saya klik tadi adalah Wikipedia, maka ada penjelasannya.
Biasanya kalau misalnya kita klik jurnal, maka akan langsung ke web jurnal yang dituju. Contoh lain misalnya di sini saya coba ya. Di sini ada paper itu untuk yang kita upload. Contohnya ya, ini judulnya. Sedangkan explainer menjelaskan apa yang kita tanya. Jadi semua yang kita blok dia akan memberikan penjelasan. Langsung juga memberikan sumber yang berhubungan dengan jurnal ini. Ya, kita coba misalnya ini kita blok. Kalau kita blok, maka nanti yang di sebelah kanan akan tampil sesuai yang kita blok. Kemudian dia akan memberikan penjelasannya seperti ini dan memberikan sumber-sumbernya secara langsung, baik dari Wikipedia maupun dari web jurnal. Ya, di sini kita bisa lihat kalau kita klik, kita coba kliknya misalnya dengan menggunakan klik kanan untuk membuka tab lainnya. Kita coba klik kanan di sini, open link new. Nah, di sini kita lihat langsung ke web jurnal yang dituju. Jadi di sini sangat membantu kita untuk mengetahui dari jurnal mana atau dari sumber manakah jurnal itu didapat. Oke, kita coba lagi dengan IPA. Ya. Di sini kita lihat penjelasannya. Kita klik kanan juga misalnya di salah satu dari sumber yang berhubungan, maka dia akan menuju pada riset audit quality yang kita tuju di sini. Sumbernya dari Science PG. Nah, ini sangat membantu kita untuk mengetahui sumbernya dari mana, kemudian mendapatkan sumber yang relevan atau berkaitan dengan jurnal yang kita upload. Di sini ada chat, ini merupakan beberapa prompt untuk menanyakan perihal yang lebih rinci. Cuman sayangnya kita harus mengupgrade ya, jadi berbayar. Tapi di sini juga kita bisa menanyakan dengan prompt ya. Ada xfollow di situ. Kita bisa menanyakan dengan prompt yang kita miliki ya. Ini menu untuk memperbesar, ini untuk menampilkan suasana gelap dan terang ya. Ada bulan dan matahari di sini, logonya. Nah, di sini untuk menentukan halaman mana yang dituju, Anda bisa lihat sesuai gambar. Kemudian kalau kita ingin tahu sumber, apakah benar jurnal yang di upload ini memiliki sumber yang valid, kita bisa lihat di daftar pustaka ya. Salah satu misalnya kita blok, maka dia akan memberikan informasi ya seperti ini. Jadi kalau kita cek explain, maka dia akan memberikan penjelasan, kemudian memberikan sumbernya di sini ya, sumbernya. Jadi kita bisa cek apakah sumbernya ini benar ya. Jadi kita coba klik kanan seperti tadi supaya kita tahu di mana sumber itu berasal. Sedangkan ini kalau abstrak saya blok, maka di sini ada keterangan yang ada kaitannya dengan jurnal ini yang hampir mirip lah. Jadi bisa dijadikan referensi untuk daftar isi apabila kita membuat jurnal penelitian. Kita coba klik kanan, kemudian lihat apakah jurnal ini ada. Ternyata kita langsung diarahkan kepada jurnal yang dituju, yaitu halaman websitenya ya. Dan di sini juga ada xfollow yang seperti saya bilang tadi merupakan prompt ya. Jadi kalau saya tanya metodenya seperti apa, menggunakan metode apa, maka nanti dia akan menjawab menggunakan metode PLS method. Kalau misalnya saya membloknya pada paragraf yang tidak mengandung penjelasan, misalnya berapa sampel,
maka yang kita blok tidak akan memberikan penjelasan secara spesifik, karena kita memblok sesuatu yang atau paragraf yang tidak menjelaskan itu per paragraf. Ya, seperti itu. Lanjut kita ke populasi IndiStudy. Kalau kita pakai populasi, maka dia akan menampilkan populasi. Kalau sampel tidak disebutkan tadi, jadi ternyata dia memberikan keterangan populasi. Ya, seperti itulah pemanfaatan aplikasi Explain Paper. Di sini history kita tidak bisa tampilkan karena dengan versi gratis, jadi untuk menampilkan kita harus mengupgrade ya. Tapi jangan khawatir, semua informasi ada di halaman utama ketika Anda masuk ke dashboard ya. Ini adalah beberapa jurnal yang telah saya upload, yaitu ada 4, dan ini sebagai contoh ada 1. Oke, mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, semoga apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita bersama. Jangan lupa subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih.